depan. Amin. Para petani porang yang saya cintai, saya banggakan, termasuk masyarakat Tipora yang ada di sini, Pak Seroji, Pak Habib. Isinya Pak Habib juga udah pakai porang loh, saya lihat cantik gitu. Saya bersyukur saya berada di Trenggalek ini. Kenapa? Karena saya ini kebetulan adalah Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia DKI Jakarta. Jadi kaitannya pasti dengan pertanian. Nah, kemudian saya memang diutus oleh Pak Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI kita, yang kebetulan ada acara bersamaan, jadi dia tugaskan saya sebagai Ketua Komite 3. Saya jadi teringat ketika Pak Jokowi menyampaikan saat di Madiun ya. Saat di Madiun ketika panen porang ini, beliau menyatakan jangan sampai peresmian pabriknya ya, jangan sampai porang itu dikirim ke luar negeri itu dalam bentuk mentah, tapi harus dalam bentuk olahan. Kenapa demikian? Karena kalau dalam bentuk mentah, mereka mengkreasinya itu jauh lebih jago dari kita. Kenapa? Karena semuanya ada. Dana ada, SDM ada, fasilitasi oleh negara. Nah, sementara kondisi kita saat ini lagi pandemi, refocusing semuanya untuk pandemi COVID-19. Nah, karena itu saya juga mengingatkan, saya bangga nih karena ada sahabat saya, Pak Wamen di sini. Sudah sehati kita. Beliau memikirkan bagaimana hilirisasinya, bagaimana kelanjutannya. Jangan kita dimimpi-mimpikan euforia ketika buah merah. Masih ingat? Bagaimana semua akhirnya orang menanam buah merah. Jarak pagar, ingat, mengkudu. Itu semua akhirnya petani-petani nanam semua. Tapi kita mesti lihat ke depannya. Negara mana yang membutuhkan? Berapa banyak demand-nya? Kita sebagai supplier cukup tidak? Kalau misalnya tidak laku bagaimana? Karena itu yang mesti dipikirkan adalah hilirnya. Ini nampaknya Ibu Bupati yang cantik ini tenang-tenang tapi sudah berpikir jauh. Mau kerjasama dengan para pembuat produsen make up. Kita banyak sekali di Indonesia ini. Kalau saya menyebutkan namanya tidak enak, tapi yang jelas saat ini sudah banyak sekali produsen make up di Indonesia. Jadi beliau akan kalau perlu membuka pabrik olahan porang yang akhirnya menjadi make up. Bayangkan tenaga kerja yang bisa bekerja di pabrik kosmetik itu luar biasa. Shiratake itu di Jakarta luar biasa. Bukan hanya di Jepang, bukan. Kenapa? Perempuan kalau mau langsing jangan makan beras. Makan beras shiratake. Dari mana? Dari porang. Karena karbonya sedikit. Betul, Pak? Nah, tuh, karena langsing ini makan shiratake dari porang, Pak ya. Luar biasa kan? Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan Hipora. Nah, Hipora dengan beliau Mentan sudah ada nih depan kita. Jadi sinergisitasnya insya Allah akan terwujud. Pikirkan bukan hanya hulunya bagaimana kita bisa mengirim ke Jepang, ke Vietnam, ke Cina. Tapi what next petani-petani kita ini? Tadi dikatakan oleh Pak Bupati, jangan hanya kita menjadi supplier saja, tapi mitra. Kalau mitra itu mesti saling menguntungkan, take and give-nya ada. Bagaimana kalau kita menjual dengan harga sekian tapi ada transfer of knowledge? Artinya ngasih ilmu. Ngasih ilmu kepada petani kita, bukan sekedar selesai. Sudah kita jual harganya sekian. Selesai, sudah tidak laku lagi, tidak lagi ngetren lagi. Petani-petani kita nyungsep semua. Nggak ada lagi mata pencari pekerjaannya. Sementara tanah semua sudah ditanami dengan porang. Nah ini ada what next-nya apa? Tadi, oh ternyata nggak usah tahu kita ke sana. Kalau nggak laku, ada pabrik kosmetik, jual ke sana. Nah ini yang perlu difikirkan. Kita sudah punya contoh banyak. Buah mengkudu, bagaimana euforianya begitu luar biasa. Saat ini, coba googling, porang itu harganya sudah mulai menurun. Sementara kita lagi bergerak. Unsur kejaksaan, terima kasih tentang ini Forkopimdanya. Saya jadi ingat waktu saya wali kota nih. Saya wali kota juga seperti ini, maunya di tempat-tempat yang langsung gitu. Jangan tempat-tempat yang hotel gitu. Ini kan membuat kita makin dekat dengan masyarakat.
cerdas ini bupatinya. Kalau nggak cerdas nggak 2 periode. Kita doakan semoga sebentar lagi jadi gubernur Jatim. Amin. Lo harus gitu doanya, harus what next apa? Jangan berhenti di sini. Karena kan kita harus menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Harus bermanfaat apapun kita. Bagaimana besok kita ini harus itu bersinergi dengan kejaksaan, jangan bentar-bentar periksa, Pak. Paling enggak diingetin awal-awal gitu loh. Kalau udah mulai menyimpang diinget, jangan ditungguin, dibelokkan gitu, jangan. Gitu. Saya 31 tahun Pak di Pemprov, saya bermitra dengan semuanya. Ingat kan waktu pilkada bagaimana mondar-mandir Bareskrim? Capek benar, selesai pilkada selesai semuanya gitu. Tapi ya itu saya bilang, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Tempatkan aku di tempat yang penuh berkah. Kalau enggak saya jadi wagub, enggak mungkin saya ke Trenggalek. Karena saya ketua Komite 3 DPD RI se-Nusantara, saya akan expose ini porang. Ayo 34 provinsi di Indonesia, tanam porang, tapi pikirkan hilirisasinya. Jangan cuma ikut-ikutan ngetren porang, tanam di sana, kasih modal, ternyata hilang. Begitu Pak Munir. Semalam beliau moderatornya langsung India, Thailand, Vietnam, moderatornya. Tapi lupa nanti sama yang di belakang Trenggalek, gitu. Lupa nanti. Tapi itu bahwa kita expose, artinya bahwa kita siap. Sumber daya alam kita luar biasa, luar biasa. Betul Kak Ipam? Nah, ajak gitu pramuka-pramuka, kalau pramuka udah bergerak semua, luar biasa ya. Jadi saya suka sekali ke Trenggalek karena tempatnya juga nyaman di sini, di tempat yang asri. Ini kalau karena fotografi, saya ini pikir tempatnya bagus sekali untuk foto-foto, apalagi modelnya beliau. Mantan foto model soalnya, ini mantan anak band. Mantan anak band yang kiai. Betul Pak Wabub? Nah, siap-siap ya kalau beliau nanti naik kayak Mas Dardak, beliau gantikan. Wah harus punya begitu dong. Ya kalau mau lawan-lawan ya saya siap jadi jurkam. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi, mari kita terus bergerak maju, bergerak terus, jangan takut. Wah nanti kalau jangan. Saya ini hanya me-warning, mengingatkan. Harus ada apa step berikutnya. Bukan melarang untuk kita pasang nanam porang, bukan. Tapi what next-nya apa setelah itu yang mesti difikirkan. Beliau sudah punya konsep-konsep yang luar biasa. One company, one local government. Satu perusahaan itu satu dengan local government-nya harus jalan. Kalau nggak digandeng, ingat 3 pilar yang harus bersinergi kalau kita mau sukses. 1, pemerintah baik pusat maupun daerah. 2, swasta. Yang ketiga, masyarakat itu sendiri. Kalau 3 pilar ini bersinergi, insya Allah ini akan jalan. Kalau swasta jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, masyarakatnya mau enggak gitu, enggak boleh. Saya yakin, kenapa saya begitu yakin dengan Trenggalek? Karena meroket. Nah ini aja tagline-nya udah gitu, meroket jauh ke depannya. Ya insya Allah kalau anak muda kan gitu enaknya. Dulu waktu saya ikut AHY gitu, waktu foto pakai begitu. Padahal dia lupa umur saya udah 58 waktu itu. Untung saya biasa olahraga dan jogging gitu, jadi nggak pernah ke seleo sininya gitu ya. Sekarang udah 63, cucu udah 5. Tapi harus semangat, nggak boleh kalah gitu. Apalagi sama ibu, aduh Bu Bupati ini masih cantik sekali. Semangat, arti nggak boleh kalah semangatnya, tetap kita harus hidup. Nah jadi Bapak dan Ibu, khususnya para petani, di sini ada petani asli. Mana yang petani asli? Nah ini, beneran Pak kok ganteng petani? Beneran Pak? Oh karena por ya? Luar biasa, alhamdulillah. Istri berapa Pak? Ini biasanya kalau sukses ekonominya langsung istri jadi. Tapi saya yakin sama Pak Bupati nggak akan bergeser, cuma sak mata wayang. Insya Allah kita doakan. Kalau nggak ketahuan. Jangan, saya ngawal nanti. Kalau di Jakarta saya kawal itu. Saya bangga juga nih sama Satpol PP. Saya mantan PLT Kepala Satpol PP di Jakarta gitu. Jadi perempuan-perempuan semangat ya. Saya lihat jalannya. Bapak petani, ibu petani juga. Ibu petani juga. Oh enggak, saya pikir kok petani alisnya bagus ya.
Pakai porang juga katanya, weh. Pakai porang juga. Para petani saya doakan Bapak tetap semangat, tetap membuat tanaman-tanaman porang, pikirkan. Nanti yang mikirkan ke depannya biarlah para pejabat tinggi kita. Beliau yang memikirkannya, bagaimana pasarnya, bagaimana ke depannya. Kalau nggak laku, ya Pak Bupati sama Bupati suruh beli gitu ya. Kalau nggak laku, harganya harus beda dengan yang lain, nanti dipasangkan. Kalau Pak Bupati nggak punya duit, tanya sama Mentan. Nanti saya ngomong langsung sama Pak Sahrul Yassin Limpo. Ini udah janji wamen ya. Ya para petani saya doakan hidupnya makin makmur, makin sehat ya. Pesan saya sayang istri ya. Jangan cari lagi Pak. Nanti susah Pak, satu aja ribet Pak, apalagi dua Pak. Ya. Terima kasih Bapak, dan saya sekali lagi maafkan saya lahir batin. Salam hormat dari Pak Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI. Beliau adalah Dapil Jawa Timur yang juga sangat concern. Insya Allah nanti beliau juga akan datang kemari karena ini adalah anaknya beliau juga gitu ya. Anak asuhnya, anak yang luar biasa lah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin, sukses terus meroket Trenggalek. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq liqawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Profesor Silviana Murni yang telah memberikan encouragement psikologi supaya kita semangat para petani dan para pengusaha dan bersinergi yang didukung oleh negara, oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya kami ingin mendengar juga apabila ada yang bisa ditingkatkan dari segi tanah, karena petani-petani ini butuh tanah. Maka yang mengatur tanah itu pada dasarnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini ada expert dari Ministry of Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Pramurisanto. Kami mohon untuk memberikan 1-2 menit dan nanti pesan-pesan kami mohon disampaikan kepada Bapak Menteri. Monggo. Ibu Menteri, ya, Ibu Menteri. Terima kasih MC, moderator. Pak Wamen yang saya hormati, Bapak Bupati beserta Ibu. Tadi keselio kakinya, sepatunya sepatu baru kayaknya. Bapak Wakil Bupati, Ibu Silvi, Kakak Silvi, karena beliau teman pramuka saya, beliau Kak Kuarda di DKI, dan akan mengawal saya di Kuarnas. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan salam dari Bu Menteri kepada kita semua. Beliau nggak bisa datang dan saat ini saya menjadi mata beliau, bukan mata-mata ya, matanya Bu Menteri, sehingga kemudian bisa melihat langsung seperti apa kondisi saat ini. Kalau tadi dimintakan bagaimana masalah pertanahan, insya Allah kalau masalah lahan saya akan koordinasi dengan Perum Tani. Perum Tani ada nggak hadir? Perum Tani? Oh, Oke, sip. Nah, nanti saya akan kawal, saya awasi betul apakah dia memberikan buat kemakmuran buat masyarakat sini apa enggak. Soalnya kalau enggak akan digeser ke Papua katanya. Oke. Masalah tanah, insya Allah kita akan koordinasi. Kita masih punya banyak lahan, banyak sekali lahan di sini ya. Kita bisa manfaatkan dengan baik. Jadi nanti pemerintah akan hadir, kita akan hadir, dan juga buat masukan kita semua. Saya coba ambil contoh Pak Wamen, Pak Bupati, bahwa di Malaysia itu ada nama seperti, kalau kita menyebutnya transmigran. Di sana saya lupa namanya apa di Malaysia. Jadi ketika mereka dikasih tanah 2 hektar, disuruh tanam A, tanam B, tanam C misalnya, kemudian mereka ada yang gagal panen atau kemudian juga berhasil tapi tidak ada yang beli, maka pemerintah harus hadir. Nah, harapan kita adalah apapun kondisi, apalagi kalau orang berhasil, maka pemerintah harus hadir. Jangan pernah meninggalkan masyarakat. Ya, jadi apa yang ditanam harus dikawal terus, dan ketika sudah jadi harus dikawal bagaimana mereka supaya dengan baik bisa disalurkan dengan baik. Jadi dan bantu dengan informasi yang tepat. Kemudian bantu, tadi sudah dikatakan oleh Pak Wamen dan Bu Silvi bahwa hilirnya akan dibantu. Nah, hulunya saya coba berkoordinasi dengan Perum untuk bisa menyiapkan lahan sebanyak-banyaknya. Ya, tuh sebanyak-banyaknya berarti luar biasa kan, tinggal bagaimana kemampuan Trenggalek untuk mengolah ini. Nah, kepada para petani, banyak-banyaklah juga berinovasi.
Sekarang sudah banyak banget kita menemukan informasi dari Google. Jadi jangan lupa melibatkan anak-anak muda, jangan lupa, karena mereka pemilik masa depan dan mereka yang bisa lebih berinovasi dibandingkan kita. Bukan mengalahkan, tapi seperti tadi sudah disebutkan, nanti putranya juga menjadi salah satu petani di sini. Nah, dan jangan lupa seperti Bu Silvi tadi sampaikan ya, para petani memang betul mulai dari awal diniatkan harus muliakan istri kelihatannya. Kalau kita tidak memuliakan istri, uang nggak sampai ke rumah, nggak jadi semuanya. Benar. Itu fakta yang memang harus diinikan. Jadi jangan sampai kemudian mampir ke rumah lain. Bukan maksudnya memberikan informasi bahwa memuliakan istri itu segalanya. Artinya jangan lupa fokus di dalam mengembangkan keluarga itu dari porang, dan insya Allah kalau tadi Bupati sudah menyiapkan segala, sudah pasti itu dipegang omongannya dan pasti akan kita akan sukses. Tinggal kita saja mau mengikuti itu apa enggak. Ikuti aturan main beliau, ikuti pemimpin kita, imam kita, dan selanjutnya sudah urusan beliau mau masarkan di mana, kita tugasnya produksi aja sebanyak-banyaknya dengan kualitas sebanyak mungkin. Dan mudah-mudahan saya juga punya tim di dalam saya punya sekolah sampah Nusantara, saya juga punya tim bagaimana memupuk sebuah tanaman menjadi lebih banyak. Suatu saat saya akan kembali ke sini untuk membawa ahli itu untuk bisa memberikan formula yang keren. Saya janji itu. Oke, insya Allah saya akan hadir lagi, tentunya dengan undangan Bupati, tentunya dengan izin beliau. Oke, itu aja. Jadi mungkin saya sampaikan sekali lagi bahwa Perhutani akan mengawal ini, memberikan lahannya untuk para petani dan manfaatkan dengan baik. Tolong manfaatkan dengan baik. Fokus betul dengan apa yang akan kita tanam, karena nantinya ini akan kita menjadi, tadi kalau bilang meroket, kita akan menjadi pilot project buat tempat yang lainnya, ya. Jangan mengirimkan sesuatu yang masih mentah, tapi diolah dengan baik dan cari banget turunan apa saja seperti kelapa, mulai dari akar sampai buahnya segala macam, daun-daunnya itu bermanfaat. Cari seperti apa manfaat yang diberikan oleh orang, pasti akan ketemu nantinya. Mungkin kita akan mendapatkan temuan-temuan baru yang mungkin belum ditemukan tempat lain. Itu aja, mohon maaf kalau ada kurang-kurang yang berkenan dalam kata-kata saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Pramono Disanto dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dinamika bahwa informasi Bapak Wakil Menteri akan harus segera kembali ke Surabaya untuk take off, maka sekarang ini harus ada komponen terakhir yang akan menyampaikan, yaitu dari petani sekaligus pengusaha, dan ini akan disampaikan oleh expert kami dari Hipora, yaitu Profesor Dr. Insinyur Simon Bambang Wijayanarko, 1 atau 2 menit, dari Fakultas Teknik Pertanian Universitas Brawijaya dari Hipora. Monggo dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binikmati liman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara tidak terduga saya perkenalkan Pak, saya Simon Bambang Wijayanarko. Orang-orang sudah tahu saya profesor Pak. Tapi saya sebenarnya suka dipanggil Pak gitu aja, karena kalau sudah disebut Prof itu jaraknya jadi jauh dengan orang lain gitu. Jadi saya fokus saja karena 1-2 menit. Yaitu memang masalah terbesar kita di industrialisasi. Kelemahan kita di bengkel. Kita tidak bisa punya sistem infrastruktur yang seperti di Cina. Tetapi masalah itu, kami dari Fakultas Teknologi Pertanian, saya sendiri sebagai ketua proyeknya dari Rispro LPDP Pak, tahun 2018 sampai 2020, sudah mungkin kalau ada waktu kami bisa sampaikan kegiatan kami. Kami sudah bisa menghasilkan tepung persis seperti PT Ambico. Yang tidak bisa kita lakukan adalah ekspor seperti Ambico ke Cina. Ambico Pak, kemarin di pertemuan dengan Pak Menteri, saya hadir Pak dengan Mentan kemarin. Pak Johan hadir juga. Dia bilang 200 ton dia ekspor. Kenapa? Karena dia sudah ada di bisnis itu sejak tahun 1976 sampai sekarang. Jadi dia punya jalurnya. Satu, dan dia sudah gede. Kami dari Fakultas Teknologi Pertanian dari Kementerian Keuangan dapat dana kira-kira 3,5 sampai 4 M, sudah bikin pabrik mini Pak.
Dan kita siap untuk mendirikan replikasi pabrik itu di tempat lain ya. Cuman masalah yang utama adalah kualitas, kan memerlukan proses. Saya yakin di Kementerian Pertanian juga sudah banyak produk-produk olahan yang sudah kita bikin. Kita sudah juga jualan mie, tetapi masalah terbesarnya adalah orang-orang kita, mohon maaf saya bukan, kebetulan saya kurus gini, memang saya makan tepung saya sendiri. Ya, begitu. Jadi konsumen untuk produk hilirisasi dari tepung, no. Jawabannya no. Hanya orang-orang yang, mohon maaf, ibu yang cantik ini, yang mau kurus saja yang mau beli. Kalau yang nggak mau kurus, nggak mau beli dia, Pak. Jadi, permintaan tentang beras porang sama mie shirataki itu rendah, Pak. Tinggi hanya di luar negeri. Karena itu Cina sama Jepang impor dari kita. Gitu loh. Jadi PT Ambigo sudah mengekspor ke Cina 200 ton itu dengan kadar persis seperti punya saya, yaitu 60%, 60 mes, itu diproses ulang di sana. Gitu. Seperti Pak Bupati tadi sampaikan bahwa memang ya kalau sudah swasta seperti itu Pak, beli sudah. Nah saya prihatin kalau makin banyak. Saya waktu proyek itu beli 12.000 Pak, tahun 2020 Pak Purwanto kalau ada di sini, betul itu. Tapi sekarang nggak bisa di atas 7.000. Pabrik nggak mau. Kenapa? Permintaan ke Cina turun Pak Saktin. Karena dia panen raya juga. Jadi oleh sebab itu memang betul kita jangan euforia dengan produk primer seperti ini. Tetapi semua orang nanam produk 7.000 nanti kalau sudah makin banyak turun 5.000 nanti. Nanti begitu kalau tidak ada industrinya. Nah, oleh sebab itu kami dari Fakultas Teknologi Pertanian siap membantu di dalam proses penebangan dan proses olahannya untuk itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat terutama anak muda untuk terjun ke bidang industrialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Simon Bambang Wijanarko, expert kita. Beliau petani sekaligus industriawan dan siap akan bersama-sama dengan Hipora untuk memajukan bapak-bapak petani dan para pengusaha bersama-sama. Baiklah, kita sudah berakhir acara di sini dan kita nanti akan mengikuti arahan dari panitia akan dibawa kemana untuk barangkali masih ada waktu untuk berbicara non formal di sebuah tempat. Akhirnya dari saya sebagai moderator di dalam acara di ruang terbuka ini, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusinya di tempat lain katanya. Baik, boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk rangkaian acara Temu Bicara pada kesempatan hari ini. Dan barangkali dan tentunya di kesempatan yang luar biasa ini karena kita sudah berada di alam terbuka yang penuh dengan porang-porang yang jumbo. Alangkah baiknya kalau kita mendokumentasi yang luar biasa. Untuk porang dari petani akan diserahkan kepada Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Monggo kami persilahkan kepada perwakilan dari petani yang akan menyerahkan porang yang luar biasa jumbonya ini, tentunya hasil asli dari Desa Jombok, Kecamatan Pule, yang akan langsung diserahkan kepada Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Boleh berikan aplaus yang luar biasa tentunya pada kesempatan yang hari ini. Boleh diabadikan terlebih dahulu sebagai momen yang luar biasa. Porangnya dari Kabupaten Trenggalek telah berhasil dipegang secara langsung oleh beliau yang kita banggakan, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Boleh sambil berfoto barangkali? Kita dokumentasikan terlebih dahulu.
Baik, demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian acara Panen Raya Porang Nasional 2021. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini tentunya dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan yang luar biasa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang luar biasa dan tiada terhingga kepada jajaran Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah hadir, Ketua Komisi 3 DPD Republik Indonesia, staf khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan seluruh pihak yang tentunya telah mendukung rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Dan juga kami sampaikan informasi untuk dapatnya berkenan beristirahat sejenak kepada yang terhormat Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ketua Komisi 3 DPD Republik Indonesia, Bupati Trenggalek beserta Ibu, Wakil Bupati Trenggalek, Profesor Dr. Insinyur Simon Bambang, dan staf khusus KLHK dan juga perwakilan dari DPP Hipora untuk dapatnya beristirahat sejenak di Aula Balai Desa Jombo. Demikian kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calling